Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Skutek. Di video kali ini kita mau cerita soal pengalaman pakai si HP iPhone 12 Pro Max ini selama kurang lebih seminggu terakhir ini. Ya mungkin yang intens di 5 hari terakhir, Senin sampai Kamis 4 hari ya. Jadi ini hari Kamis dan ini Kamis malam. Mau tak ceritain beberapa hal tentang si iPhone 12 Pro Max ini yang perlu teman-teman tahu. Nah pertama, HP ini adalah HP yang cukup gede, ukurannya 6,7 inci ya. Dan ini kalau kalian pasang casing kayak gini akan lebih tebal lagi kalau pakai casing ya. Jadi kalau teman-teman yang nggak terbiasa dengan handphone yang gede mungkin akan kurang nyaman, butuh adaptasi untuk menggunakan si iPhone 12 Pro Max yang notabene ukurannya besar ini. Tapi kalau teman-teman tanya daya tahan baterainya saya bisa bilang ini masih awet banget meskipun usianya sudah menginjak tahun kedua. Jadi umurnya udah 2 tahunan, dia rilis di 2020 ya, 2020 akhir. Baterainya masih cukup oke dan ini baterai health-nya di 88% ya, masih sangat cukup untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Oke, lanjut kalau di soal performa, HP itu masih sangat kenceng ya. Dia pakai Apple A14 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer, RAM-nya 6GB dan ini storage-nya yang 128GB. Jadi teman-teman nggak usah khawatir mau multitasking yang berat, mau editing pakai CapCut dan lain sebagainya, di HP ini masih sangat lancar saya. Lalu untuk kameranya sendiri ada 3, dia punya kamera wide, ultra wide dan juga telefoto 2,5 kali zoom. Jadi gitu, ada lensa telefoto yang memang dedicated untuk kita lebih ngezoom lagi untuk track foto ataupun mode potretnya. Jadi mode potretnya bisa pakai yang wide ataupun yang telefoto. Di resolusi untuk videonya kita bisa ngerekam maksimal di 4K 60fps baik di kamera belakang ataupun di kamera depan. Lalu untuk iOS-nya dia masih tetap dapat update ya, karena umurnya masih baru 2 tahunan. Sekarang dia pakai di iOS 16.5.1 dan tetap akan dapat update terus mungkin sampai setidaknya 3 atau 4 tahun ke depan, karena biasanya yang iPhone 6s saja kan masih dapat update di iOS 16 ya kalau nggak salah ya. Tolong dikoreksi kalau salah. Oke, kalau kita ngomongin desain dari iPhone 12 Pro Max ini, desainnya masih kekinian ya. Mulai dari iPhone 12, 13, dan 14 itu biasanya maksudnya bagian sampingnya udah masih mengkotak ya. Jadi ini masih sangat up to date dengan desain yang di 13 ataupun yang di 14. Jadi masih cukup oke dan nggak ketinggalan zaman. Lalu untuk build quality-nya tentu saja ini adalah build quality yang premium, digenggam solid tapi ya licin, jadi HP mahal. Baiknya teman-teman pakai casing daripada nanti jatuh, timbul dent ataupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, malah riskan. Jadi mending pakai casing walaupun lebih tebal, lebih berat, tapi itu lebih aman di kataku sih. Lalu untuk layarnya ini teman-teman tidak perlu khawatir ketika pakai di luar ruangan ataupun outdoor, karena brightness-nya cukup tinggi, jadi tetap masih nyaman digunakan meskipun di luar ruangan alias outdoor. Nah mungkin yang perlu digarisbawahi adalah di iPhone 12 Pro Max ini refresh rate-nya masih 60 Hz. Jadi mungkin teman-teman mikirnya handphone di atas 10 juta kenapa refresh rate-nya masih 60 Hz. Tapi ya balik lagi kebutuhan masing-masing user iPhone, dan 60 Hz di iPhone itu masih termasuk cukup smooth, walaupun kalau teman-teman sebelumnya pakai Android yang 120 Hz pindah ke iPhone 60 Hz pasti akan terasa. Tapi ya itu cuman butuh sedikit adaptasi aja, teman-teman pasti bisa menyesuaikan di 60 Hz nya iPhone. Oke, lalu untuk soal harganya, harga dari iPhone 12 Pro Max ini nggak bisa dibilang murah juga, tapi nggak bisa dibilang mahal juga. Harganya sekarang ada di sekitar 11 jutaan untuk yang 128GB. Bisa naik bisa turun tergantung kondisi kelengkapan, lalu apakah unitnya itu unit inter ataupun unit yang masuk resmi di Indonesia. Kalau unit inter apakah dia emailnya itu sudah terregis di bea cukai atau emailnya terblokir. Biasanya yang murah-murah itu bisa jadi terblokir ataupun ada minus-minus yang lain. Jadi teman-teman kalau beli jangan lupa tanya detail ke penjualnya sampai teman-teman yakin untuk memutuskan beli di penjual tersebut gitu. Oke, lanjut kita ngobrolin soal hasil fotonya. Kenapa hasil fotonya aja? Karena saya belum sempat ambil untuk sampel videonya. Dan ya kita cerita sedikit aja soal hasil foto dari si iPhone 12 Pro Max ini. Untuk hasil fotonya, karakter foto di iPhone itu flat ya, tapi teman-teman tinggal adjust saja diedit di aplikasi bawaan iPhone, akan menjadi lebih gonjreng. Jadi tinggal disesuaikan seberapa
Oke, jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja seberapa tone warna yang teman-teman suka. Jadi masalah selera aja, warnanya flat ya, karakter warnanya. Kalau teman-teman bandingkan dengan Samsung seperti yang sudah teman-teman kalau lihat shot saya yang compare antara 12 Pro Max dengan Samsung S21 FE, karakter warna di Samsung itu lebih warm ya. Jadi tinggal teman-teman adjust. Kalau saya sih lebih suka yang Samsung ya. Menurut saya itu lebih ready to post di sosial media. Nah, ini adalah beberapa sampel foto yang dijepret di iPhone 12 Pro Max. Oke, mungkin sedikit cerita soal iPhone 12 Pro Max-nya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa dukung channel dengan like dan juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.